मैं डॉक्टर का भूलना होगा। भूलना होगा। हमें पर पहले तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ। Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Yakin. Film yang dirilis pada tahun 2005 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Arjun Rampal, Priyanka Chopra, Sudhan Supandey, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali di mana seorang wanita yang bernama Simar bernama suaminya yang bernama Nikhil mengalami kecelakaan mobil di malam hari. Simar sendiri berhasil melompat dari dalam mobil dan hanya memiliki beberapa goresan di wajahnya. Sementara Nikhil harus terguling jauh terluka sangat parah. Nikhil kehilangan ingatan dan wajahnya sangat rusak karena pecahan kaca mobil. इस वक्त वो आईसीयू में है। Menyaksikan kenyataan itu, Simar sangat sedih dan meminta kepada dokter melakukan apa saja demi menyembuhkan Nikhil. Pengobatan dan operasi wajah pun mulai dilakukan oleh dokter yang berasal dari London. Dengan penuh cinta, Simar sangat telaten mengurus Nikhil, dan sedikit demi sedikit, Nikhil mulai pulih sampai bisa berinteraksi langsung dengan Simar. Hingga saat Nikhil benar-benar pulih, Simar membawanya pulang ke rumah mereka. Setibanya di rumah, Simar mendapatkan panggilan dari temannya yang bernama Tania. Sementara Nikhil melihat-lihat ke setiap sudut rumah. Saat Nikhil melihat cermin, dia mengingat kembali pecahan kaca pada saat kecelakaan. Dia sempat panik dan memecahkan kaca itu karena merasa ketakutan. Simar yang mendengar hal itu segera menghampirinya. Dia menenangkan dan berkata bahwa Nikhil harus percaya pada dirinya untuk melewati semua ini. करो, आंखों से पट्टी भी हट जाएगी। Beberapa minggu kemudian, Nikhil sudah siap kembali bekerja yang diantar oleh Simar ke kantornya. Setibanya Nikhil di kantor, dia disambut oleh pria yang bernama Siddharth dan seluruh karyawan yang ada di sana. Siddharth adalah teman Nikhil sekaligus saudara dari Tania yang selalu menanyakan Nikhil kepadanya. Dia membantu mengingat apa saja yang biasa dilakukan Nikhil sebelumnya, dan dia mengundang Nikhil ke acara makan malam yang diadakan di rumahnya. Tak lama kemudian, sekretaris Nikhil yang bernama Priya datang dan memberitahu Nikhil tentang beberapa pekerjaan yang sempat tertunda. Malamnya di rumah Siddharth, Nikhil membawa berkas yang membuatnya terkejut dan meminta Siddharth untuk memberitahu semuanya dengan sebenar-benarnya. Namun yang Siddharth katakan adalah tentang perceraian Nikhil dengan Simar. Makan malam kecil itu pun berlangsung. Tania juga ada di sana dan tengah meramal Simar yang memperlihatkan garis tangannya. Tania berkata bahwa Simar memiliki cintanya untuk selama-lamanya. Nikhil yang masih kebingungan mencoba untuk diramal Tania juga. Namun dicegah oleh Simar yang berkata bahwa dia tidak perlu melakukan hal itu. Saat Simar dan Nikhil akan pulang, Tania sempat berbisik kepada Nikhil untuk menemuinya esok hari di Wellington. मुझे कल सुबह अकेले में मिलो, वेलिंगटन का। Keesokan harinya, Nikhil datang ke sana. Tania berkata bahwa dia bisa membantu kebingungan Nikhil. Tania mulai menceritakan satu persatu untuk membantu memulihkan ingatan Nikhil. Tania berkata bahwa Nikhil sempat bahagia. Tania pun melanjutkan bahwa saat kecelakaan dia sedang berada di London. Dan beberapa jam sebelum Nikhil kecelakaan, Nikhil meneleponnya dan berkata bahwa Nikhil telah melakukan kesalahan besar dengan menikahi Simar. Nikhil meminta bukti akan hal itu kepada Tania. Namun yang dikatakan Tania adalah dia akan membawakan bukti yang akan membuat Nikhil benar-benar menceraikan Simar. Nikhil yang masih belum menemukan jawaban mengobrak-abrik apa saja yang bisa ia temukan di rumahnya. Namun saat itu, Nikhil tidak sengaja memecahkan vas bunga yang pecahannya membuat dia kembali dihantui oleh kecelakaan yang menimpanya. Akhirnya dengan terpaksa Nikhil harus menghentikan kegiatannya dan tidak menemukan apa-apa.
Saat Nikhil tengah bersiap untuk pergi bekerja, Simar membantunya menggunakan dasi. Nikhil bertanya kepada Simar mengenai perceraian yang akan terjadi di antara mereka. Simar menjawab pertanyaannya dengan sangat tenang dan berkata bahwa dia hanya membantu mengingatkan hal-hal yang membuat Nikhil bahagia saja. Dan dia memperingatkan lembut kepada Nikhil bahwa Nikhil harus berhati-hati pada setiap orang yang menggunakan kesempatan ini untuk memisahkan mereka berdua. कुछ अच्छे पल बिताए होंगे और कुछ बुरे कोशिश करेंगे. Nikhil pun berangkat dengan mobilnya. Saat Nikhil membuka visor mobil, beberapa tumpukan foto terjatuh dari sana. Nikhil melihat di foto itu terdapat seorang pria yang wajahnya tidak terlihat sedang hohe-hohe bersama Simar. Nikhil sangat marah sekaligus sedih. Dia pergi ke ujung bukit merenungkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kebenaran itu membuat Nikhil tidak peduli kepada Simar yang berusaha menarik perhatiannya. Good night. Keesokan harinya, Nikhil kembali bekerja. Pria menyebutkan agenda yang ditandai pada 29 November, salah satunya Nikhil akan bertemu dengan seseorang yang bernama Chamanlal. Pria menjelaskan jika dia tidak tahu siapa Chamanlal, namun Nikhil benar-benar harus bertemu dengan orang itu secepatnya. Nikhil dengan segera menemui Chamanlal. Mereka berbincang bersama Tania mengenai foto Simar dan meminta Chamanlal untuk menjelaskan apa saja yang ia ketahui mengenai Nikhil. Chamanlal menjelaskan bahwa harusnya Nikhil tidak melakukan ini kepada istrinya yang terus membantunya pasca kecelakaan yang dialaminya. Hal itu membuat Nikhil sangat marah bahwa dia ke sana untuk mencari tahu tentang masa lalunya, terlebih seseorang yang ada di foto bersama Simar. Hell is your problem? हाँ? बात समझ में नहीं आती तुम्हारी? Setelah Nikhil ditenangkan oleh Tania, Chamanlal setuju untuk membantunya. Chamanlal memberitahu nama kekasih Simar adalah Kabir, seorang vokalis band yang bermain di Hotel Picasso. Tania dan Nikhil pergi ke sana untuk mencari tahu akan hal itu. Namun manajer hotel menjelaskan bahwa sekarang sudah tidak ada orang yang datang untuk mendengarkan musik atau makan karena Kabir telah pergi bekerja ke Singapura. Manajer itu memberitahu alamat rumah Kabir sehingga Nikhil dan Tania bisa ke sana. Setibanya di rumah Kabir, hanya tersisa barang-barangnya saja. Malamnya, saat Nikhil dan Simar makan bersama, Nikhil melamun dan tidak memakan makanannya. Dia mengabaikan Simar yang belakangan ini sangat khawatir kepada Nikhil. Simar bertanya apakah dia melakukan kesalahan. Nikhil memberitahunya bahwa Simar tidak melakukan kesalahan dan Nikhil hanya ingin sendirian. Simar terus mengajaknya berbicara. Simar berkata bahwa dia telah rela menjaganya dan tidak pernah meninggalkan Nikhil. Namun Nikhil yang masih terganggu itu berkata kepada Simar, seharusnya dia membiarkan Nikhil mati dari sejak awal. Nikhil, Tania, dan Chamanlal mengadakan pertemuan lagi di sebuah restoran untuk kembali membahas informasi mengenai Kabir yang Chamanlal cari. Chamanlal berkata jika dia telah menghubungi hotel di Singapura dan saat ini paspor Kabir sudah tidak berlaku dan tidak diperpanjang. Chamanlal juga berkata bahwa Kabir mengalami kecelakaan yang sama dan mobilnya jatuh dari ketinggian 50 meter dan menemukan surat Kabir yang ditulis pada tanggal 29 Desember bertepatan dengan hari di mana Nikhil dan Simar kecelakaan. Dan fakta bahwa Nikhil terluka sangat parah dibanding Simar yang hanya mendapatkan goresan kecil saja membuat mereka mencurigai Simar yang mencoba untuk menyingkirkan Nikhil. Dan sampai sekarang, Simar masih mengusahakannya dengan berpura-pura peduli kepada Nikhil. Tak disangka, Simar diam-diam memantau mereka bertiga dari kejauhan dan mulai merencanakan sesuatu. Nikhil meninggalkan Simar yang masih tertidur. Saat Nikhil benar-benar telah pergi, Simar pun membuka matanya yang sedari tadi berpura-pura tidur dan segera berangkat menuju suatu tempat. Saat Simar telah melajukan mobilnya, tiba-tiba Nikhil berada di belakang mengikutinya diam-diam, sampai berada di salah satu tempat telepon umum. Dia mendengarkan pembicaraan Simar tanpa diketahui keberadaannya. Simar berkata kepada Kabir, menyuruhnya untuk kembali ke Singapura sesegera mungkin dan memohon untuk tidak keras kepala. Simar berkata bahwa Nikhil sudah mengetahui semuanya dan akan berusaha untuk mencari keberadaan Kabir saat ini. Simar juga berkata bahwa dia akan menjelaskannya apabila mereka sudah bertemu. Pembicaraan Simar itu ditutup dengan perkataan bahwa dia sangat mencintai Kabir. Nikhil yang mendengar itu sangat marah dan siap melukai Simar dengan senjata apinya.
Saat Nikhil sudah siap membidik Simar dari jauh, Chamanlal mencegahnya untuk tidak melakukan hal itu. Lagi-lagi Nikhil dibuat marah olehnya. Nikhil memberitahu Chamanlal apa yang dia dengar dari perkataan Simar yang akan menemui Kabir. Nikhil berencana mengikuti Simar dan akan melenyapkan keduanya dengan pura-pura tidak tahu tentang perselingkuhan Simar. जब तक एक दूसरे से दूर है. Suatu ketika, Simar memutuskan pergi ke Simla. Nikhil mengantarnya sampai ke stasiun kereta api. Bak tidak terjadi apa-apa, mereka berpura-pura tidak merencanakan sesuatu. Namun sesaat setelah Simar pergi, Nikhil mengikutinya dengan mobil. Tak lama kemudian, Simar tiba dan turun dari kereta. Ternyata Tania juga sudah mengikuti Simar dari dalam kereta. Dia melaporkan kepada Nikhil bahwa Simar bukannya turun di Simla, dia malah turun di Dharampur. सही था वो शिमला से पहले धर्मपुर स्टेशन उतर Paginya di Dharampur, Simar terlihat keluar dari penginapannya dan pergi menuju suatu tempat, dan pastinya diikuti oleh Nikhil dan Chamanlal. Simar berhenti di suatu rumah kosong. Dia segera turun dan memasuki rumah itu. Nikhil dan Chamanlal diam-diam mengikuti Simar dan mendengarnya berbincang dengan Kabir di balik jendela. Namun di tengah asiknya mendengarkan Simar, Chamanlal terjatuh. Dia membuat suara yang menyebabkan Kabir segera pergi dari rumah itu meninggalkan Simar. Nikhil yang melihat Kabir pergi dengan mobilnya pun segera mengikutinya. Dia sempat kehilangan jejak dan tiba-tiba saja Chamanlal dan Nikhil diserang dengan senjata api. Nikhil pun kembali mengejarnya sampai di mana mobil mereka saling berhadapan. Mereka memaksa melaju sampai bertabrakan. Chamanlal yang sangat terkejut menyuruh Nikhil untuk mengejar mobil Kabir duluan. Nikhil pun patuh dan segera berlari mengejar mobil itu. Nikhil berhasil menghadang mobil itu dengan melompat ke arah jendela belakangnya. Dia meledakkan salah satu ban mobil belakang hingga mobil itu menabrak dan terguling jatuh. Namun sebelum Nikhil memergoki Kabir, dia sudah berhasil melarikan diri dari kursi pengemudi dan berlari ke dalam hutan. Lagi-lagi Nikhil mengetahuinya berlari kemana dan berhasil mencegahnya untuk kabur. Nikhil memintanya untuk memperlihatkan wajahnya. Namun pria di hadapan Nikhil itu bukanlah Kabir, melainkan Simar yang berpura-pura menjadi Kabir. Nikhil sangat terkejut mendengarkan penjelasan Simar bahwa kenyataannya Kabir telah tiada dan Nikhil sendiri yang telah melenyapkannya. Dia tidak tahan dengan Simar yang dianggap terus-terus berbohong dan menodongkan senjata ke arah Simar. Simar kembali menjelaskan bahwa pria yang Nikhil lihat di rumah tadi itu adalah sebuah boneka saja. Dan suara dari pria itu juga berasal dari radio yang dia putar. Dan dari Simar menelepon Kabir hingga detik ini sudah menjadi bagian rencana Simar untuk membuat Nikhil puas dan berhenti mencari tahu keberadaan tentang Kabir. Simar menjelaskan kepada Nikhil bahwa dia memang mencintai Kabir, namun itu adalah sebuah kesalahannya sebelum menikah. Kabir telah memerasnya sehingga Simar tidak ingin lagi bersamanya dan memilih kembali bersama Nikhil. Simar juga menjelaskan bahwa mereka berdua yang menguburkan jasad Kabir di malam mereka kecelakaan. Nikhil menjadi pucat pasi dan bertanya kenapa Simar tidak memberitahunya lebih awal. Namun demi menjaga perasaan Nikhil, Simar hanya ingin membuatnya mengingat hal-hal yang baik saja. वापस ही आ रहे थे कि हमारा एक्सीडेंट हो गया Nikhil menceritakan itu kepada Chamanlal dan Tania. Chamanlal dan Tania membelanya bahwa itu adalah hal yang tidak disengaja. Dan fakta bahwa Simar menyayangi Nikhil adalah jawaban baginya untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik. Di malam, Nikhil mencoba menerima semuanya. Tania yang baru saja mengunjungi rumah sakit menelepon Nikhil untuk segera menemuinya dan mengatakan bahwa Nikhil sudah ditipu dari awal. Malam itu, Nikhil ke rumah Tania untuk menemuinya. Namun sesampainya di sana, Tania yang dipanggil-panggil Nikhil tidak muncul sama sekali. Nikhil memasuki rumah Tania dan berusaha mencarinya. Nikhil tiba di kamar Tania dan Tania ada di sana tengah duduk di kursi kerjanya menghadap ke arah tembok. Nikhil segera menghampiri Tania, namun tidak ada sahutan. Saat Nikhil memutar balikan kursi, ternyata Tania telah dilukai seseorang yang membuatnya sudah tak bernyawa. Hal itu membuat Nikhil sangat syok dan ingatan di malam kecelakaan yang pernah ia alami itu kembali. Chamanlal tiba-tiba datang dan bertanya siapa yang melakukan itu kepada Tania. Tetapi Nikhil tidak tahu apa-apa. Yang Nikhil ingat, dia pergi ke hutan.
Dan untuk memastikannya, dia meminta Chamanlal menemaninya ke sana. Malam itu mereka pergi ke hutan yang muncul dalam ingatan Nikhil. Saat tiba di sana, mereka berdua turun dan menelusuri bagian-bagian mana saja yang diingat Nikhil. Satu persatu ingatannya cocok, sampai di mana Nikhil berhenti di satu titik dan mulai menggali di titik itu. Saat Nikhil sudah tahu ada seseorang telah dikubur, dia semakin terkejut dan bingung karena seseorang itu adalah pria yang memiliki wajah yang sama dengannya. Chamanlal juga ikut bingung, Nikhil yang asli itu yang mana? Nikhil terbaring dan mulai kembali mengingat semuanya, bahwa dirinya bukanlah Nikhil, melainkan adalah Kabir. Cerita kembali ke masa lalu, di mana Kabir dengan wajah aslinya tengah bernyanyi di hotel yang disebutkan sebelumnya. Ternyata itu adalah pertemuan pertama antara dirinya dengan Simar. Nikhil yang asli tampak tidak memperdulikan Simar. Nikhil dan Simar terlihat bertengkar di malam itu, dan Kabir menyaksikannya, sampai Nikhil benar-benar tidak sadar, dan dia menyuruh Simar keluar dari mobil dalam keadaan hujan. Just get out, man. Kabir yang melihat itu pun segera mengajak Simar masuk ke dalam mobilnya dan mengajaknya meneduh di rumahnya. Di rumah Kabir, Simar menceritakan tentang kesedihannya hidup bersama Nikhil. Kabir yang tengah membantunya mengeringkan pakaian Simar itu pun merasa iba dan membantunya untuk tenang dan lebih percaya diri. कहूंगा कि आपके अंदर जो सिमर है वैसे फिलॉसफी मेरी माँ की है. Keesokan harinya, Kabir mengantar Simar pulang. Di saat Simar mau mengembalikan jaket Kabir yang ia kenakan, Kabir melarangnya dan menyuruh Simar untuk tetap memakainya agar tidak kedinginan. Setibanya Simar di rumah, dia langsung mandi. Nikhil yang kesadarannya sudah kembali saat itu menanyakan obat sakit kepala kepada Simar. Namun Simar tidak ingin mengatakan apa-apa kepada Nikhil. Nikhil tidak sengaja menemukan jaket milik Kabir yang tergantung di dekat kamar mandi, yang membuatnya semakin kesal. Sejak itu, Simar kembali ke rumah Kabir dan mereka mulai jatuh cinta. Sementara di hotel, Nikhil tengah berbincang dengan manajernya dan berkata ingin membuat acara pesta kejutan ulang tahun untuk Simar. Di sana Kabir juga menyaksikan perbincangan itu dari lantai 2. Nikhil menjelaskan kepada manajer hotel bahwa dia mencintai istrinya 2 tahun lalu dan sampai sekarang dia masih mencintainya. Namun dia tidak bisa mencurahkan banyak waktu untuk Simar karena dia sibuk bekerja. Dan untuk itu dia ingin memulai kembali dari awal bersama Simar. Kabir yang mendengar itu menjadi kepikiran. Saat dia berada di rumah dan tengah bersama Simar, dia mengatakan bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dan dia tidak sengaja telah melukai perasaan seseorang. Kabir pun menjelaskan kepada Simar apa yang dia dengar dari Nikhil hari itu. Namun Simar mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebohongan dari Nikhil. Kabir tetap menjelaskan bahwa cinta Nikhil adalah kebenaran. Mereka pun berdebat kecil hingga membuat Simar pergi. 2 hari setelahnya, saat Kabir sedang manggung, Simar memperhatikannya dari lantai atas. Kabir yang melihatnya segera menemui Simar dan bertanya sedang apa dia di sini. Simar menjawab bahwa dia sedih karena tidak dapat menghubungi Kabir. Dia merindukannya dan berkata sangat mencintainya. Namun Kabir mencoba menolak sambutan-sambutan hangat itu dari Simar. Simar yang tak kunjung mendapatkan balasan menyumpahi dirinya akan melukai dirinya sendiri. Kabir berpikir untuk pergi jauh dari tempat itu. Saat dia mengemasi barang-barangnya, Kabir melihat Simar yang tiba-tiba ada di dalam rumahnya dan bertanya apakah Kabir benar-benar akan meninggalkannya. Yang padahal dia ingin agar Kabir mendengarkan dulu penjelasannya. Di sana Simar sangat kesal, apalagi Kabir yang berkata bahwa Simar adalah kesalahan terbesar yang pernah ia temui dalam hidupnya. Kabir yang sudah muak dengan Simar yang terus memaksa Kabir untuk tidak pergi itu, segera pergi dan tidak memperdulikan perkataan Simar lagi. Namun lagi-lagi Simar mengatakan bahwa dia akan melukai dirinya sendiri jika Kabir benar-benar pergi. Dia menodongkan senjata api ke kepalanya sendiri. Kabir yang masih berada di sana pun tercegah untuk pergi. Saat Simar mencoba melukai dirinya, Kabir berhasil melesatkan ke arah atas. Hal itu membuat Kabir sedih dan berusaha menenangkan Simar dengan memeluknya.
Saat mereka berpelukan, Nikhil datang. Dia merasa puas dengan apa yang sedang dia lihat di hadapannya. Simar dan Kabir sangat terkejut dengan kedatangan Nikhil yang tiba-tiba itu. Nikhil yang murka masih bisa menahan amarahnya. Dia berusaha mengajak Simar pulang dan menyelesaikan masalah itu di rumah. Simar menolak dan memilih untuk tinggal bersama Kabir. Hal itu membuat Nikhil hilang kendali sampai menampar pipi Simar hingga terjatuh. Simar! Nikhil! Kabir berusaha menenangkan Nikhil bahwa Simar adalah istrinya. Namun akhirnya Nikhil memukul Kabir sambil berkata bahwa Kabir telah tidur bersama istrinya. Simar juga berusaha untuk menenangkan Nikhil agar tidak memukuli Kabir dan terlihat Kabir benar-benar tak berdaya. Semua cara dilakukan oleh Simar untuk menghentikan perkelahian itu, namun tak berhasil. Simar mengarahkan senjata api yang dia bawa sampai benar-benar mengenai dada Nikhil. Nikhil pun tewas seketika dan mereka berdua membawanya ke hutan. Tepat di hutan itu mereka menguburkan jasad Nikhil. Saat mereka dalam perjalanan pulang, Kabir berkata seharusnya Simar tidak memiliki senjata itu. Namun Simar menjawab bahwa memang seharusnya terjadi seperti itu karena Nikhil sendiri telah menyiapkan perceraian dengannya. Dia sangat mencintai Kabir dan tidak ada lagi yang dapat memisahkan mereka berdua karena Nikhil sudah tiada. Kabir berkata lagi, sebaiknya mereka melaporkan ini kepada polisi. Namun Simar yang kecintaan itu menjawab bahwa polisi akan memisahkan mereka berdua. Dan fakta bahwa Kabir juga telah melakukan kejahatan itu bersamanya. Kabir membalasnya dengan mengakui bahwa memang benar dia juga melakukan kejahatan. Salah satunya adalah pernah mencintai Simar sebagai istri dari Nikhil. Dan juga kejahatan melihat Nikhil telah dilukai istrinya sendiri. Perbincangan itu berakhir dengan jatuhnya mobil mereka dari ketinggian 50 meter. Tepat kejadian mereka kecelakaan yang membuat wajah Kabir rusak parah. Oleh karena itulah, Simar memutuskan mengoperasi wajah Kabir mirip seperti wajah Nikhil. Dia menggunakan hilangnya ingatan Kabir itu untuk berpura-pura hidup seperti Nikhil yang asli. Chamanlal sangat terkejut ketika mendengar ingatan Kabir kembali dan tak menyangka orang yang tengah dia cari-cari adalah dirinya sendiri. Chamanlal mengatakan bahwa itu adalah keuntungan yang sangat bagus bagi Kabir karena kebenarannya tidak akan ada yang tahu dan Kabir akan hidup bersama Simar dengan cinta selamanya. Namun Chamanlal yang merasa ini sudah kelewatan pun mengusulkan kepada Kabir untuk tidak diam saja dan lebih baik melaporkan ini kepada polisi. Sesaat Chamanlal mengatakan itu, Simar dari kejauhan tiba-tiba datang dan menembaknya percis seperti yang dia lakukan kepada Nikhil sebelumnya. Simar mengatakan bahwa dia tidak berniat mengakhiri hidup Chamanlal dan hal itu sudah menjadi takdir Chamanlal maupun Nikhil. Simar mengajak Kabir untuk pergi dan hidup bersamanya. Namun Kabir mengatakan bahwa dia akan pergi, tapi bukan sebagai Nikhil, melainkan sebagai Kabir. Perkataan itu membuat Simar ketakutan. Simar membela dirinya bahwa yang dia lakukan dengan mengubah wajah Kabir adalah demi kebaikan Kabir sendiri. Kabir menganggap itu adalah kegilaan, dan itu hanyalah untuk keegoisan Simar sendiri. Kabir memutuskan untuk membawa jasad Nikhil ke kantor polisi. Simar berusaha mencegah Kabir dan mengancamnya dengan perkataan yang tidak-tidak. Kabir yang selalu luluh kali ini benar-benar tidak berbalik. Simar yang tidak tahan akhirnya melukai punggung Kabir dengan senjata api sampai membuatnya terjatuh. Dengan segera, Simar menghampiri Kabir. Dia meminta maaf telah melakukan hal itu dan akan membawanya ke rumah sakit lalu memulai hidup lagi dari awal. Kabir yang masih bertahan pun merampas senjata api dari Simar, lalu mengancamnya balik untuk segera memasuki mobil menuju kantor polisi bersamanya. Simar menuruti perkataan Kabir yang masih membawa jasad Nikhil bersama mereka. Namun kegilaan Simar terus meningkat. Dia mengubah rutenya ke tempat sepi dengan kecepatan tak terbatas, yang membuat Kabir terpental keluar dari kursi pengemudi. Simar berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan mereka berdua, dan dia melajukan mobil itu, berusaha menabrak Kabir untuk pergi dari dunia ini bersamanya untuk selama-lamanya. Namun saat mobil terjatuh dari tebing, Kabir berhasil melompat dan menahan dirinya pada pohon yang tertanam di sana. Dia menghampiri mobil itu perlahan dan melihat kebocoran yang akan membuat mobil itu meledak. Dengan segera dia melihat keadaan Simar, namun ternyata dia sudah tidak terselamatkan.
Kabir mengeluarkan jasad Nikhil dari bagasi mobil sebelum mobil meledak. Dia berjalan membawanya ke kantor polisi, lalu menjelaskan kejadian yang telah dialaminya. Dan film pun berakhir. Oke teman, film itulah kisah dari film Yakin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.